Halo teman-teman, welcome back to my channel YouTube. Kembali lagi bersama aku Kiflo. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Dan terima kasih buat kalian yang tetap setia nungguin aku untuk apa menunggu berlama-lama. Kita langsung masuk aja ya untuk ke ceritanya. Tepat di depan gue merinding melihat tingkah lakunya. Deno mengatakan bahwa harus ada yang dilakukan sebelum gue benar-benar siap buat nutup semua ini. Di lain hal, Pak Haji sana yang sebelumnya dicari ibu, rupanya pindah rumah. Padahal beliau adalah wali gue. Sontak malam itu gue cuma mendengar Mbah Yu menangis dan tertawa di dalam kamar, berdua dengan gue. Namun firasat gue bahkan di dalam kamar, gue gak sendirian. Melainkan dua jin kembar itu juga ada di sana. Namun bukan itu yang buat gue merinding, melainkan pada jam-jam tertentu. Mbah Yu nyinden dengan bahasa Jawa yang gak bisa gue pahami. Namun suaranya halus dan melengking. Anehnya, dari luar kamar seolah ada pengiring karawitan yang membuat gue seolah-olah tahu bahwa mereka bukan manusia. Gue belum pernah mendengar seorang bersyair diiringi alunan musik yang begitu kental dengan nuansa mistis. Karena satu yang gue ingat adalah dada gue berdetak lebih cepat. Bulu kuduk gue berdiri karena Mbah Yu tiba-tiba menyeringai dan tetap bersyair dengan suaranya yang melengking. Dia bukan Mbah Yu, kata gue, dan dengan mata kepala gue sendiri, gue semakin takut saat dia menari layaknya penari jaipong di depan gue. Berlegak-legok di dalam kamar yang sempit itu, sementara gue mulai menangis. Mbah Yu seperti menikmati suasana itu. Terkadang ia tertawa begitu keras, namun terkadang suaranya saru layaknya ia baru saja menangis. Namun matanya masih awas melihat di mana gue terduduk di atas kasur. Sementara musik gamelan mulai mengalun lembut dan Mbah Yu mendekat, semakin dekat. Lalu gue bisa melihat dengan jelas guratan wajah tua yang sebelumnya gue lihat sangat berbeda. Kali ini di dalam kegelapan disertai sedikit cahaya yang muncul dari langit kamar, wajah itu sebegitu dekat dengan wajah gue yang tercekat. Tersenyum memandang gue yang saat itu baru sadar. Dua jin kembar sudah masuk dalam tubuh Mbah Yu. Karena sosok itu tampaknya menikmati momen itu. Hingga suara musik karawitan itu perlahan menghilang. Suaranya perlahan-perlahan memudar dan kemudian wajah itu juga menghilang bersamanya. Namun sebelum wajah itu menghilang, gue gak akan pernah melupakan ekspresi terakhirnya. Menyeringai seolah memberi pesan kepada gue bahwa dia masih ada. Sebuah senyuman yang sampai saat ini bakal gue ingat-ingat, bahkan di tengah malam seperti ini. Setelah sosok Mbah Yu menghilang, gue mendengar seseorang masuk. Rupanya Deno. Beliau melihat gue menggendong tubuh gue yang masih tidak dapat percaya dengan semua ini. Sontak gue bertanya pada Deno, kemana Mbah Yu? Dengan wajah seperti enggan memberitahu, Deno hanya mengatakan, Wes, sudah. Lupakan semuanya ya. Di luar kamar, masih di dalam rumah pendopo itu, gue melihat ke kanan dan ke kiri. Berusaha mencari dari mana sumber suara gamelan dan musik-musik itu mengalun tadi. Namun gue gak melihat apapun. Seolah suara itu muncul begitu saja, entah dari mana. Gue diminta melepaskan baju gue hanya dengan celana pendek. Di saat malam masih menyelimuti langit, Deno menyentuh kepala gue sembari entah membaca apa. Sementara di sekitar gue, Bu D, Bu Le, bahkan Bahnang mengelilingi gue seolah-olah gue adalah tontonan yang menarik. Berkali-kali tubuh dan kepala gue diguyur dengan air kembang, membuat gue menggigil kedinginan. Sampai tiba-tiba yang gue ingat waktu itu kesadaran gue seolah dibagi menjadi 4 bagian. Karena semua orang yang di sana mendadak berubah dan gue dikelilingi makhluk lain. Pendopo yang seharusnya dikelilingi keluarga besar gue tiba-tiba menjadi sarang makhluk lelembut. Dan tepat jauh di depan gue ada seseorang yang tengah duduk di sebuah kursi tua. Beliau memiliki rupa seperti Mbah Yu. Di sanalah gue diminta mendekat. Maka meskipun enggan, tubuh gue seolah-olah bergerak dengan sendirinya mendekati sosok itu. Nah, yang sabar ya. Aku juga pernah merasakan apa yang kamu rasakan. Gak usah takut, gak usah khawatir. Mbah, kenapa tah hidup saya seperti ini? Mbak Yu hanya melihat gue dengan tatapan sedih. Dan gue ingat melihat Mbak Yu di sana seperti dia diratukan oleh kaum mereka. Walaupun gue masih gak yakin itu kakak Simbah yang sebelumnya. Kamu tahu siapa Mbarit Tunggal di keluargamu saat ini?
Mas Didi, kata gue ragu. Bukan, kata beliau. Itu kamu. Gue diam sembari mendengarkan penjelasan beliau. Tapi katanya Barep Tunggal itu bukan aku. Barep Tunggal itu seharusnya kamu. Bebannya sangat berat. Kamu tidak usah memaksakan kalau tidak kuat menanggungnya. Didi lahir bukan sebagai Barep Tunggal, tapi sebagai pendampingmu. Gue masih bingung mencerna kalimatnya. Lama gue berpikir dan akhirnya beliau mengatakan lagi. Coba diingat-ingat. Siapa yang tahu siapa yang seharusnya menjadi Barep Tunggal? Barep Tunggal yang lain. Nah, bagus katanya. Tapi Deno, kata gue masih mencoba menyangga dengan senyuman yang menenangkan. Gue mendengar hal yang mengejutkan. Seharusnya Barep Tunggal berhenti di saya, nak. Tapi memang dasar Mbah Nang melanjutkan tradisi yang syirik ini. Padahal ini seharusnya berakhir. Mbah Nang juga alang-alang, Mbak. Mbah Yu mengangguk. Di sini gue akhirnya paham sesuatu yang berhubungan satu sama yang lain. Lalu siapa yang satu generasi dengan Deno yang seharusnya menjadi Barep Tunggal? Ayahmu. Di kejadian yang seperti mimpi itu, terakhir gue bercakap sama beliau yang mengaku sebagai Mbah Yu. Itu berakhir ketika beliau mengusap wajah gue dan seketika itu Mbah Nang dan Deno melihat gue. Lemes, untuk berdiri pun susah. Gue cuma lihat bapak gendong badan gue dan ibu meninggalkan tempat itu. Oke teman-teman, mungkin sampai ini dulu ya ceritanya. Besok kita lanjut lagi. Terima kasih buat kalian yang telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.